Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali hadir untukmu perempuan. Sajian spesial nih buat keluarga Fast, jam 12 sampai jam 1 siang bersama saya Reni Setia sebagai penghantar acara. Dan siang hari ini keluarga Fast, kita masih akan melanjutkan kajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Ibu Nyai Ahlis Fauzia selaku koordinator bidang dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Keluarga Fast nanti seperti biasa bisa ikut bergabung, bertanya langsung dengan narasumber kami melalui 314330 ataupun via WhatsApp 081578709640. Keluarga Fast juga bisa bergabung melalui Instagram ataupun Twitter kami, mention @fastfm Magelang. Dan kami ingatkan keluarga Fast, untuk Anda yang ingin bergabung via live streaming, tinggal klik saja langsung radiofastfm.com atau bisa gunakan aplikasi Suara, SVIRA, dan juga noise.id. Kita sapa dulu narasumber kita siang hari ini. Assalamualaikum Ibu Ahlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ibu? Baik, semoga tidak bosan dengan saya. Tentu tidak. Gini. Dan hari ini kita masih lanjutkan kajian kitabnya ya Bu ya, cuma masih. Babnya sudah berbeda. Kalau kemarin kita bahas kita mengirim sedekah buat mayit, begitu ya Bu, berdoa, lalu juga ada sholat Jumat. Bab hari ini kita bahas tentang apa nih Bu? Mungkin masih ada kaitannya dengan bab pertama, ya, terkait dengan bab mayit ya. Persiapan kita ya Bu. Kalau bicara soal kematian itu bagaimana kita mulai menyadarkan diri kita bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Ada kehidupan abadi yang menanti setelah kematian. Benar, semoga nanti kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, amin, ya Bu ya. Amin insyaallah. Dan lupa aku deh. Dan berikut keluarga Fast selengkapnya kajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Ibu Nyai Ahlis Fauzia selaku koordinator bidang dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Masuk kepada bab ketiga, al-mithalus salisu, permisalan atau contoh permasalahan yang ketiga yang kita bahas bersama-sama di kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan beliau Simbah Yai Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Pada bab ini permisalan yang ketiga yaitu at-talqinu lil mayyiti, bab tentang talqin mayit. Mungkin bagi para kaum ibu-ibu ya, ketika seseorang meninggal atau saudara kita ataupun siapapun, mungkin dari kalangan para ibu-ibu ada yang mengikuti sampai ke pemakaman ya. Ada juga yang tidak. Ya, jadi walaupun seperti itu, tetapi kita juga harus tahu ya bagaimana hukumnya mentalkin mayit. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi al-juz'il awal, disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Fatawa juz awal, hadza talqinul madhkur yakni talqinul mayyiti ba'da dafni. Talqin ini yang disebutkan ini adalah talqin mayit setelah dikubur. Jadi keluarga Fast yang berbahagia, talqin itu ada dua macam, yaitu talqin qabla dafni dan talqin ba'da dafni. Artinya talqin sebelum seseorang itu meninggal dan talqin sesudah meninggal. Nah, yang sedikit kita bahas dulu, talqin sebelum meninggal itu maksudnya gimana? Kadang kita ketika saudara seseorang itu ya sedang
sedang mengalami sakaratul maut, itu wajib bagi kita atau orang sekitarnya itu menuntun. Laqinu ala mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang menjelang kematiannya dengan kalimah la ilaha illallah, ya. Kenapa? Karena apa? Ketika disampaikan ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa ketika di akhir hayatnya yang terucap dari mulutnya adalah kalimah la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Tetapi proses untuk menjadikan seseorang itu pada akhir hayatnya adalah kalimah la ilaha illallah ini juga bukan sesuatu hal yang mudah. Artinya itu adalah puncak dari proses kehidupan manusia selama dia hidup, ya kan? Karena ada satu mengatakan al-mar'u yamutu ala ma'asha. Artinya seseorang itu meninggal sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Kalau kebiasaannya seseorang itu berbuat baik, biasanya mati dalam keadaan baik. Ada seseorang yang kebiasaannya itu sholat di masjid, dia mati meninggal dalam keadaan bersujud di masjid. Ada seorang yang rajin baca Al-Quran, dia meninggalnya dalam keadaan membaca Al-Quran, paling tidak dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan yang baik, ya. Tetapi juga sebaliknya, ketika kita juga sering melihat ada seorang yang kebiasaannya buruk, mungkin minum-minuman atau apa, biasanya mojok di pos kamling ronda sambil main keplek, dilalah, ya begitu. Karena memang itu tadi, kematian seseorang itu biasanya ya itu disesuaikan dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Maka ini menjadi satu peringatan bagi kita. Marilah kita selalu berbuat baik. Kita nggak tahu Allah itu mau mengakhiri hidup kita. Kita ini mau hidup sampai berapa lama, Allah alam, kita nggak tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika maut itu datang kepada kita, itu tidak bisa ditunda, tidak bisa diawalkan, tidak bisa diakhirkan. Tunda 1 menit, nanti dulu ya Allah, saya itu anaknya belum mentas, anak saya masih kecil-kecil. Anda bisa, kalau mau jatahnya meninggal ya sudah meninggal, begitu. Atau saya tuh merasa sudah siap, saya sudah fix, ya Allah ini saya sudah siap lahir batin, monggo kalau mau diambil sekarang, ya nggak bisa, memang belum saat, kan seperti itu. Jadi tadi saya sampaikan talqin itu ada 2. Yang pertama, laqinu ala mautakum biqauli la ilaha illallah. Jadi ketika ada orang yang sakaratul maut, maka dituntun untuk membaca la ilaha illallah. Lah, kaifiyahnya ini juga ada kaifiyahnya, ada tata caranya. Ketika seorang itu menuntun seseorang yang sedang sakaratul maut, hendaknya ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah itu sudah cukup. Tapi ketika dia mengucapkan kata-kata kalimat lain lagi, misalkan setelah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian aku minta minum, itu kan. Nah, terus habis itu diulang lagi sampai dia tidak mengucapkan kata-kata lain. Ini supaya apa? Supaya menjaga saja, menyelamatkan, supaya benar-benar di akhir hayatnya itu yang terucap di lisannya adalah kalimah la ilaha illallah, seperti itu. Lah, bagaimana dengan orang yang sudah lemah sekali? Dia nggak bisa mengucapkan kalimat yang panjang. Jangan-jangan ketika mengucapkan la ilaha illa kemudian berhenti, kan malah bahaya ini. Maka ketika ada yang seperti itu, lebih baik kita menuntutnya dengan kalimat yang pendek, Allah, seperti itu. Kemudian dalam penjelasan ini kita lanjutkan. Yang dibahas adalah talqin mayit sesudah dikubur. Qad sabata 'an dha'ifatin minas sahabati annahum amaru bihi ka'abi Umamatal Bahili wa ghairihi. Jadi
sekelompok dari para sahabat ini memerintahkan hal demikian seperti Umamah Al-Bahili dan lainnya. Wa ruwiya fihi haditsun an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu mimma la yuhkamu bi sihhatihi wa lam yakun katsirun minas sahabati yaf'alu dzalik. Jadi para sahabat ini sebagian besar melaksanakan hal tersebut. Falihadza qala Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama. Inna hadza talqin, ya tadi Imam Ahmad dan lainnya dari para ulama ini mengatakan inna hadza talqina, sesungguhnya talqin ini la ba'sa bihi, tidak mengapa, artinya boleh dilakukan, ya. Farakhasu fihi, ini memberikan keringanan kepada bab talqin ini, walam ya'muru bihi, dan tidak memerintahkan. Wastahabbahu dha'ifatun min ashabis Syafi'i, dan menyunahkan dari sekelompok murid-murid dari Asy-Syafi'i, wa Ahmad wa karihahu dha'ifatun min ashabi Malikin, dan memakruhkan dari sekelompok murid-murid dari Imam Malik. Artinya apa? Bahwa perintah atau bab talqin ini ada yang tidak mengapa, memperbolehkan. Ada yang wastahabbahu dhaifatun, kalau kelompok atau murid-murid dari Imam Syafi'i ini menyunahkan. Kemudian dari kelompok Imam Ahmad ini memakruhkan, dan kemudian dari kelompok Imam Malik kebalik ya, dan Imam Ahmad atau Imam Malik ini wakarihahu, memakruhkan, ya. Jadi ada beberapa pendapat, ya. Kita lanjutkan. Amal hadits allazi qala annahu mimma la yuhkamu bi sihhatihi fa hadza lafzuhu. Adapun hadis yang tidak dihukumi kesahihannya, ini hadis inilah yang disebutkan di sini. Qala Abu Umamah Al-Bahili, berkata Abu Umamah Al-Bahili, idza ana mutu fasna'u bi kama amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, jika aku mati nanti, maka perlakukanlah aku sebagaimana Allah, ya, sebagaimana Rasulullah memerintahkan kepada kita. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? An-nasna'a bimautana, yaitu sebagaimana memperlakukan orang mati kita. Idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turaba ala qabrihi. Kemudian Rasulullah memerintahkan ketika salah seorang di antara kalian dari saudara-saudara kalian meninggal, fasawaitumut turaba ala qabrihi, maka ratakanlah tanah di atas kuburnya. Falyaqum ahadukum ala ra'si qabrihi, kemudian berdirilah di atas arah kepala kubur ini. Summal yaqul, kemudian mengucapkan, ya fulan bin fulanah, wahai fulan bin fulanah, fa innahu yasma'uhu wa la yujibu, sesungguhnya mayit itu mendengar dan kemudian menjawab apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Summal yaqul ya fulan ibnu fulan fa innahu yastawi qa'idan, kemudian mengucapkan, hai fulan bin fulan, fa innahu yastawi qa'idan, maka sesungguhnya mayit itu menegakkan tubuhnya dengan duduk. Mungkin yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah ketika dipanggil itu mayit itu agak berdiri, ya. Agak di dalam kubur itu kita jangan membayangkan ini mayitnya bergerak-gerak di dalam. Tetapi yang bergerak apa? Ruhnya. Iya, bukan membayangkan mayitnya kemudian ketika dipanggil terus di dalam sudah posisi duduk, ya. Film horor nanti. Iya, film horor nanti. Iya. Nggih. Kemudian mengucapkan summal yaqul, ini yang mentalqin, ya fulan ibni fulanah,
ya. Fa innahu yaqul, kemudian mayit berkata, arsyidna yarhamukallah walakin la tashurun. Arsyidna, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami, yarhamuka, semoga Allah memberikan rahmat kepada kamu semua, walakin la tashuruna, tetapi kalian semuanya tidak merasakannya. 90.1 Fast FM. Terima kasih untuk Anda keluarga Fast yang masih bersama kami dalam program spesial Untukmu Perempuan. Edisi kali ini masih bersama saya Reni Setia sebagai penghantar acara dan juga narasumber kami Ibu Nyai Ahlis Fauzia selaku koordinator bidang dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Kita masih kembali membahas menyambung begitu ya keluarga Fast, kajian kitab Hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah bab 3. Monggo Ibu bisa dilanjutkan kembali nih. Kita lanjutkan kembali. Jadi mungkin tadi agak terpotong ya sebetulnya. Ini merupakan hadis pengambilan dasar melaksanakan talqin mayit. Jadi apa yang disyariatkan atau dituntunkan ketika seseorang sudah setelah dikubur, kemudian yang diucapkan yaitu apa saja. Dalam hadis ini disampaikan arsyidna yarhamukallah walakin la tashurun, itu adalah ucapan dari mayit begitu ya. Falyaqul, kemudian berkata, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya, ingatlah sesuatu di mana kamu keluar dari dunia. Apa ketika kita keluar dari dunia ini, apa yang harus kita ucapkan? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Wa innaka radita billahi rabba, dan sesungguhnya kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama, wabi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabi, wabil qur'ani imama, dan Al-Qur'an sebagai pemimpin. Fa inna munkaron wa nakiron ya'khudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi, dan sesungguhnya mungkar dan nakir ya'khudhu kullu wahidin minhuma, ini memegang ya, setiap salah satu biyadi sahibihi, dengan tangan mayit, wa yaqulu intaliq bina ma yuq'iduna. Kemudian mungkar nakir itu berkata, berangkatlah bersama kami, kita tidak akan menduduk ma yuq'iduna. Jadi artinya bahwa mungkar dan nakir itu merelakan seperti itu. Faqala rajulun ya Rasulullah fa illam na'rif ummahu. Kemudian berkata laki-laki itu, ya Rasulullah fa illam na'rif ummahu, apakah tidak tahu siapa ibunya? Qala tansibuhu ila Hawa, maka nisbatkanlah dia kepada ibu Hawa, ya fulan ibnu Hawa. Yaqulu Syaukani qala al-Hafidz fi kitabih Talkhis, berkata Imam Syaukani qala al-Hafidz fi kitabih Talkhis, dalam kitabnya Talkhis, hadzal hadits isnaduhu jayyidan, bahwa hadis ini sanadnya adalah kuat. Wa ayyadahu diya'u fi kitabaihil mukhtarati wal ahkami, dan ini dikuatkan dengan dalam kitab Al-Mukhtarah wal Ahkam, kalau enggak salah. Aqulu fa fi talqini khilafun fiqhiyatun. Kemudian Syekh Ali Maksum itu menjawab berkata bahwa fa fi talqini khilafun fiqhiyun fa huwa mimma yanbaghi adamu tabadul inkari bi sya'nihi. Artinya bahwa walaupun dalam persoalan talqin ini adalah ada perbedaan atau khilafiyah secara fikhiyah, tetapi ini seyogyanya ini tidak menjadikan ini sebagai satu bahan untuk perdebatan atau baldhat tasyadduda wa ta'adi.
Itu artinya sampai terjadi adu kotot itu ya, sampai terjadi mungkin perbedaan yang melibatkan fisik. Kadang-kadang kan seperti itu ada. Ya. Kembali kepada tujuan talqin itu sendiri. Talqin itu sebetulnya apa ya? Menuntun tadi ya, menuntun si mayit supaya atau mengingatkan kembali akan kalimah-kalimah tauhid. Sebab orang yang membaca kalimah Allah, kalimah la ilaha illallah di penghujung hidupnya, ini dipastikan akan masuk surga atau mati dalam keadaan iman dan Islam seperti itu. Berbicara tentang konsep kematian ya, saya ingin menyampaikan satu ayat ya, mungkin kita sedikit menambahkan saja. Dalam surat Al-Mulk itu disampaikan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Bahwa Allah itu menciptakan khalaqal mauta, menciptakan mati, wal hayata dan kehidupan. Ada hidup, ada mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hal ini supaya apa? Memberikan ujian bagi para manusia supaya berbuat atau beramal yang baik. Nah, kenapa kok Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an itu alladzi khalaqal mauta dulu, bukan hayata dulu ya, mati dulu baru kehidupan. Padahal yang kita rasakan ini kayaknya hidup dulu ya, hidup dulu baru mati gitu ya. Iya, ini saya juga pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini. Kok di ayat kok ada mati dulu ya baru kehidupan? Padahal sebetulnya sejatinya kita ini sebelum ditiupkan ruh itu kan sesuatu benda yang mati. Ya, berupa nutfah itu ya. Sebelum ditiupkan, nah kemudian menjadi hidup setelah Allah meniupkan ruh gitu ya, sehingga itu menjadi hidup. Dan kelak kita juga akan mengalami kematian, tetapi kematian itu sebetulnya adalah jalan menuju kehidupan yang lebih abadi seperti itu. Terus pertanyaan aja. Oh gitu, langsung masuk ke pertanyaan. Baik, ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk nih Bu Alis, kembali lewat 081578709640. Hukumnya nyekar itu gimana ya Bu? Kan apalagi juga nanti jelang Ramadan tuh, bulan-bulan itu juga banyak sekali orang nyekar, terus bawa macam-macam bunga gitu ya, wewangian ditabur di atas makom gitu. Itu seperti apa Bu? Mungkin pertanyaannya apakah ini perbuatan yang ada dasarnya begitu ya mungkin ya. Ada dasarnya. Jangan-jangan nanti takutnya ini perbuatan yang syirik gitu. Soalnya ada sih kelompok yang suka mensirik-sirikan gitu ya. Oke. Tentang hal ini saya ingat ada satu kisah Rasulullah ya. Suatu ketika Rasulullah itu berjalan bersama sahabat ya. Kemudian Rasulullah melewati 2 kubur. Kemudian Rasulullah berhenti. Rasulullah kemudian mengambil pelepah kurma kemudian dipotong jadi 2, diberikan atau ditancapkan kepada masing-masing kuburan tersebut. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa penjenengan atau melakukan hal tersebut? Kemudian Rasulullah menjawab, tahukah kamu bahwa di dalam kubur ini ada 2 orang yang sedang disiksa. Ya. Salah satu, ini mungkin kita peringatan juga buat perempuan ini. Salah satu dari orang yang disiksa tersebut adalah seorang perempuan yang tidak berhati-hati dengan air kencingnya. Iya. Maka hal ini dijelaskan juga, wa yusannu wad'ul jaridil akhdar 'alal qabri. Disunnahkan meletakkan dahan pohon yang masih segar di atas kubur.
Wa kadza ar-raihanu wa nahwuhu minasyai'i ar-radbu. Jadi demikian pula benda-benda yang mengandung aroma yang sedap atau serupa dengan apa ya, sesuatu yang basah, segar, misalkan bunga-bunga. Nah, apa maksud dari penaburan kembang atau bunga ini? Ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kubur. Selama dahan ini belum kering, maka dahan ini akan terus bertasbih memohonkan ampun kepada mayit. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Bu Alis. Berarti ada dasarnya begitu ya, iya, Bu? Tetap ada dasarnya. Ini juga ada pertanyaan yang sebenarnya hampir sama begitu ya. Ini dari Ibu atau Bapak. Ibu pastinya ya, kalau Bapak kan lagi sholat Jumat ya, Bu ya. Berarti bolos nih Jumatan. Ibu ini mungkin ya, yang ada di Magelang aja. Saya pernah melihat ketika berziarah gitu, ada seseorang yang menancapkan daun di kuburan keluarganya mungkin ya saat berziarah. Nah, tadinya saya tidak mengerti apa maksudnya begitu. Jadi mungkin ini yang dijelaskan Bu Alis tadi betul, ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, ini malah hukumnya disunahkan ya. Disunahkan, mungkin saya ulang lagi baca hadisnya. Ya. Wa yusannu wad'ul jaridil akhdaru 'alal qabri. Ya, jadi disunahkan meletakkan dahan pohon yang masih segar di atas kuburan. Dasarnya apa? Apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah tadi, supaya mengurangi siksa dari ahli kubur yang ada di bawahnya, seperti itu. Wa kadza ar-raihanu wa nahwuhu minasyai'i ar-radbu. Jadi juga termasuk memberikan wewangian. Atau mungkin ada yang dupa gitu ya. Betul, dupa itu juga bukan sesuatu yang syirik juga, enggak, karena itu kan sifatnya wewangian. Demikian pula ya, ini ada sesuatu yang mengandung aroma yang wangi ataupun yang basah-basah yang segar-segar itu, seperti itu. Ya, itu tadi penjelasan dari Bu Alis terkait dengan pertanyaan yang sudah masuk di redaksi kami. Tapi ini satu pertanyaan dari Reni Setianing sini, Bu. Ya, dari saya. gimana? Tadi terkait dengan penjelasan Bu Alis, kisah Rasulullah tadi nih, Bu, yang dua makam tadi, ada penjelasan salah satunya adalah wanita yang tidak berhati-hati dengan air kencing. Nah, itu mungkin mumpung tadi Ibu membahas itu, boleh dong Bu bahas sedikit kenapa? Monggo, Bu. Keluarga Fas yang berbahagia, ini terutama para kaum perempuan, juga untuk peringatan tazkirah buat diri saya secara pribadi, Mbak Reni juga ya, bahwa tentang menjaga air kencing ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, tidak hanya perempuan tetapi juga bagi laki-laki. Mengapa bagi perempuan sangat penting? Ya, kami mengingatkan ya, sedikit mengingatkan bahwa ketika anak bayi lahir, terutama bayi perempuan lahir, itu air kencingnya kan sudah najisnya sudah mutawasitoh. Beda dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan apapun itu kan najisnya masih mukhafafah. Cara mensucikannya pun juga mudah. Tetapi kalau bayi perempuan itu najisnya begitu lahir itu najisnya sudah sama ibunya gitu loh. Nah, artinya apa? Bahwa menjaga najis itu sangat penting sekali. Karena apa? Ini kaitannya dengan sesuci, kaitannya dengan bab kesucian. Ketika seorang tidak bisa menjaga air kencingnya atau menjaga najis dalam hal ini, maka hal ini akan berpengaruh terhadap bagaimana dengan ibadahnya ketika dalam melaksanakan ibadah masih nanggung hadis baik di badannya, di pakaiannya ataupun di lain-lainnya. Ada satu hadis ya, Rasulullah SAW ini bersabda, berusahalah kalian menjaga kebersihan dari kencing, karena sesungguhnya ini mayoritas ya, kebanyakan azab kubur ini adalah dikarenakan karena tidak bisa menjaga kencingnya, seperti itu. Mungkin Mbak Rani juga bertanya ini, apa hubungannya
menjaga kebersihan saat kencing dengan mayoritas kebanyakan azab kubur. Nah, hal ini jelas ya, secara logika kita sudah bisa berpikir bahwa kencing ini merupakan sesuatu yang sudah kita sepakati najisnya. Oke, itu adalah sesuatu yang najis. Orang yang sholat dalam kondisi baju yang terkena najis, maka ia wajib mengulangi. Nah, kalau dia tidak bisa menjaga, ya, maka ini akan berulang-ulang secara terus-menerus. Dia tidak bisa menjaga dirinya dari najis. Maka bagaimana dengan keabsahan sholatnya? Ketika sholatnya secara syariat saja tidak sah. Bagaimana dengan apakah ibadah itu diterima oleh Allah atau tidak, kan wallahu alam seperti itu. Terutama sedikit mengingatkan ya untuk para ibu ya, para perempuan itu ya, bukan ibu saja sih, perempuan ketika beda dengan laki-laki. Maaf ya, mungkin kita menyampaikan ini bukan sesuatu yang vulgar, tetapi memang ilmu perlu kita ketahui. Bedanya dengan laki-laki. Kalau laki-laki, saya maaf ya, kalau mengeluarkan seni atau mengeluarkan air seni itu kan mudah. Artinya tidak dengan jalan yang lebih mudah dan bisa dijaga. Tetapi kalau perempuan itu dengan struktur biologis di tubuhnya ketika mengeluarkan itu, ini lebih berisiko untuk menciptakan mungkin cipratan atau ketika itu tidak dibersihkan dengan sempurna, maka ini kan kena sekali. Contohnya, sebagai contoh, ketika buang air kecil dengan jonggok, maaf ya, yang pertama kita lakukan, jangan langsung dibersihkan tempat keluarnya, tetapi yang paling penting adalah kita alirkan dulu. Digebyur, ibaratnya digebyur dulu tempatnya sampai najisnya keluar, sehingga nanti ketika kita membersihkan tidak terjadi cipratan yang berbalik balik ke tubuh kita, sehingga kita nggak tahu apakah ini tadi kecipratan atau enggak. Nah, ini ya kadang-kadang yang hal-hal sepele ya, tetapi kita tidak menyadarinya. Dan efek berkepanjangannya ketika kita terbiasa melakukan seperti ini, nanti kita tidak tahulah dampaknya ke depan sampai kita nanggung najis terus ketika melaksanakan ibadah seperti itu. Baik, terima kasih Ibu penjelasannya. Jadi bisa menambah kehati-hatian kita bagi seorang wanita, terutama ketika mungkin sedang bepergian ya Bu. Biasanya kan ini berhenti di rest area, mau buang air kecil dulu, habis itu baru menjalankan ibadah sholat. Biasanya ini kan PR banget nih buat perempuan. Ternyata ada caranya untuk kita bisa berhati-hati begitu ya Bu. Yang paling terpenting adalah ketika selesai buang najis, entah buang air kecil atau buang air besar, terutama buang air kecil ya, karena itu kan riskan sekali. Mungkin sebaiknya disiram semuanya bagian itu, depan, belakang semuanya siram secara tuntas. Tidak hanya bagian yang untuk tempat mengeluarkan saja, tetapi juga semuanya. Disucikan, sehingga ibadah pun terasa mantap. Kalau kita sudah terbiasa berhati-hati dalam menjaga kesucian, maka biasanya yang dirasakan adalah ketika melaksanakan sholat itu ada kemantapan tersendiri, begitu. Nggak ragu-ragu ya Bu? Iya, nggak ragu-ragu. Oke, baik. Atau mungkin bisa bawa ganti ya, selalu bawa ganti nih. Iya. Itu bisa menjadi kehati-hatian kita semua. Ya, keluarga Fas, Anda masih bisa bertanya langsung nanti dengan narasumber kami lewat 314330 ataupun via WhatsApp di 081578709640. Kita break lagi keluarga Fas, kita kasih waktu untuk informasi yang mau lewat, dan setelah ini kita akan bersama kembali melanjutkan kajian kitab Puja Ahlussunnah wal Jamaah bersama dengan Ibu Nyai Ahli Fauzia selaku koordinator bidang dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Sesaat lagi kita akan kembali.